Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan saya Rina Agustina sebagai guru yang akan membimbing pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agamanya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Saya ingin mengingatkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang ada di Google Classroom. Pastikan nama kalian sudah tercatat dengan benar ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari topik yang sangat menarik, yaitu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Kalian pasti sering melihat iklan atau slogan atau poster yang ada di televisi, di internet, atau bahkan di pinggir jalan. Dengan memahami teks iklan, slogan, dan poster, kalian akan lebih kritis dalam mengamati dan bahkan mampu membuat konten-konten tersebut. Siap untuk belajar lebih lanjut? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk materi selanjutnya ada iklan. Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk khalayak. Dan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat itu jadi terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu. Untuk ciri-ciri iklan di sini ada yang pertama, informatif. Maksudnya memberikan informasi atau penjelasan tentang produk atau jasa itu secara langsung. Contohnya, ada perusahaan X mengumumkan peluncuran produk baru, yaitu smartphone terbaru dengan baterai tahan lama misalnya. Lalu yang kedua itu ada komunikatif. Maksudnya iklan itu mudah dipahami dan relevan bagi target audiensnya. Iklan ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga menghubungkan dengan kebutuhan atau keinginan konsumennya. Contohnya, bosan dengan mobil tua Anda? Dapatkan mobil impian Anda sekarang dengan penawaran kredit ringan dan dialir kami. Begitu. Lalu ada yang ketiga itu bahasanya singkat dan padat. Iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas untuk menarik perhatian konsumen tanpa membuang-buang kata. Lalu ada yang ketentuan iklan. Itu yang pertama harus objektif dan jujur. Iklan itu harus berfokus pada tujuan yang jelas dan tidak boleh menyesatkan atau memanipulasi informasi kepada konsumen. Yang kedua itu menarik. Iklan harus dirancang agar menarik perhatian audiens potensial dengan cara yang kreatif dan relevan. Yang ketiga itu singkat dan jelas. Pesan dalam iklan harus disampaikan secara langsung dan dan padat agar mudah dipahami dalam waktu yang singkat. Tidak boleh bertentangan dengan sarana iklan, tidak boleh mengandung unsur diskriminasi terhadap suku, agama, ras, atau antar golongan masyarakat. Untuk jenisnya, iklan itu ada iklan penawaran. Di sini disusun dengan kata yang pilihan berkonotasi baik, memikat, dan sugestif. Lalu ada iklan pengumuman. Ini bertujuan untuk memberitahukan atau mengumumkan sesuatu kepada khalayak ramai. Lalu ada iklan reklame. Di sini disusun dengan menggunakan media di tempat yang terbuka sehingga mudah dilihat oleh orang banyak. Untuk contoh iklannya bisa dilihat sebagai berikut. Dimanapun, kapanpun, nongkrong makin seru bareng Nescafe. Rasa ala kafe. Itu tadi contoh dari iklan yang hanya berdurasi 15 detik. Tujuannya agar masyarakat itu tidak bosan untuk menonton iklan tersebut. Untuk selanjutnya ada slogan. Pengertian slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, atau sebagainya. Slogan ini sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Slogan ini bersifat untuk membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Untuk contohnya ini ada yang pertama,
berani berubah. Nah, maknanya mendorong orang untuk tidak takut mengubah diri atau situasi saat diperlukan untuk kemajuan perubahan positif. Nah, yang kedua itu satu hati, satu jiwa. Nah, ini menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama tanpa perpecahan atau perbedaan yang menghalangi. Lalu yang ketiga itu ada maju bersama berinovasi. Ini maksudnya mendorong kolaborasi dan inovasi untuk kemajuan bersama, menekankan pentingnya ide-ide baru dalam mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Nah, itu tadi pengertian dan contoh dari slogan. Untuk berikutnya adalah poster. Nah, untuk pengertian poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang biasanya di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni memberitahu suatu ide atau hal baru atau hal yang penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster biasanya dipasang di tempat yang umum. Poster hampir sama dengan iklan atau slogan dalam hal bahasanya. Nah, untuk ketentuan poster ini, yang pertama, kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster. Lalu, kalimat dalam poster itu bersifat memengaruhi sehingga harus menggunakan kata yang menarik. Lalu ada ketiga itu kata-kata yang digunakan dengan singkat, padat agar orang lebih mudah mengingat dan mudah memahami dalam waktu yang singkat. Lalu dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui oleh khalayak dengan cepat dan menarik. Tidak perlu membuat kalimat yang banyak dalam gambar karena gambar itu sudah mewakili poster itu. Nah, untuk jenisnya yang pertama itu ada poster niaga. Poster niaga adalah poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Nah, lalu yang kedua itu ada poster kegiatan. Dalam poster kegiatan ini itu biasanya berisi suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, senam, dan lain-lain. Nah, lalu ada poster penerangan, adalah media publikasi yang berisi informasi penjelas, dapat berupa suatu prosedur atau informasi kesehatan dan lain-lain. Contohnya seperti poster cara mencuci tangan. Lalu ada poster pendidikan, adalah media publikasi yang berisi informasi mengedukasi. Misalnya poster 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, atau poster bahaya narkoba. Nah, seperti itu. Lalu ada poster hiburan, adalah poster berisi pemberitahuan adanya suatu hal yang bersifat hiburan. Nah, itu tadi pengertian poster. Nah, apa sih perbedaan antara iklan, slogan, dan poster? Nah, untuk perbedaannya, iklan itu merupakan suatu teks persuasif yang memadukan unsur gambar dan kata-kata, unsur gerak, dan juga suara. Nah, itu untuk iklan, ada kata-kata, ada gerak, ada suara. Nah, untuk slogan itu merupakan teks persuasif yang menggunakan unsur kata-kata. Nah, untuk poster itu merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, dipajang di suatu tempat umum biasanya. Nah, itu untuk perbedaannya. Baiklah, tadi presentasi kita hari ini tentang teks iklan, slogan, poster sudah selesai. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama itu modul pembelajaran. Nanti Google Classroom sudah saya unggah modul yang dapat kalian gunakan untuk perjalanan pembelajaran kita. Modul ini berisi tentang materi yang kita bahas hari ini dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, yang kedua itu buku referensi. Di sana ada, jika kalian ingin mencari penjelasan lebih lagi, kalian bisa membuka buku itu mempelajarinya. Sudah saya cantumkan di Google Classroom. Buku ini memberi penjelasan tambahan tentang materi yang hari ini. Mungkin bisa membantu kalian untuk memahami materinya. Lalu untuk selanjutnya ada tugas kelompok. Nah, jika kalian sudah memahami apa yang saya jelaskan tadi, silahkan kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Tugasnya berkelompok, di mana kalian akan membuat iklan, poster, dan slogan. Nah, detailnya akan saya unggah di sana. Nah, jadi jika ada pertanyaan atau kesulitan, jangan ragu untuk bertanya. Saya siap membantu kalian. Selamat belajar dan semoga sukses dalam mengerjakan tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.